Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak sekalian. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tapi sesuai dengan surat edaran tadi Pak Guru bagikan bahwa untuk pembelajaran daring kita kembali akan lanjutkan sampai tanggal 23, sembari kita tunggu informasi selanjutnya ya bagaimana. Kita akan lanjutkan melalui daring untuk sementara ini. Dan anak sekalian, untuk hari ini kita akan belajar atau mempelajari materi matematika. Pada pertemuan yang lalu Pak Guru sudah mengirimkan materi yang mudah-mudahan sudah dicatat oleh anak sekalian semuanya. Dan untuk itu kita akan mempelajari kembali materi yang sudah Pak Guru kirimkan minggu lalu ya. Sebenarnya rencananya itu materinya akan Pak Guru jelaskan pada saat kita nanti masuk sekolah, tapi karena pembelajaran daringnya berlanjut, maka Pak Guru akan jelaskan lewat video saja ya, supaya pembelajaran matematika kita tidak ketinggalan ya. Oke, baik. Anak sekalian yang Pak Guru banggakan, jadi kita akan mempelajari tentang menentukan volume tabung. Nah, bagaimana cara kita menentukan volume tabung? Nah, kita akan menggunakan rumus apa? Ya, kita akan pelajari ya. Nah, tabung atau silinder ya adalah salah satu bangun ruang yang di mana alasnya itu adalah berbentuk lingkaran ya. Alasnya berbentuk lingkaran. Nah, banyak benda-benda yang bisa kita temukan di kehidupan kita sehari-hari yang berbentuk tabung atau silinder. Contohnya yang paling sering kita lihat adalah gelas ya, atau kaleng, kaleng minuman atau kaleng susu, atau juga tangki minyak ya, termasuk seperti yang ada pada gambar ini. Tangki minyak ini juga bentuknya silinder. Nah, bagaimana menentukan volumenya? Nah, volume tabung, untuk mencari volume tabung itu hampir sama seperti mencari volume prisma yang sudah kita pelajari kemarin ya, yaitu luas alas dikali tinggi ya, luas alas dikali tinggi. Nah, coba kita perhatikan. Nah, luas alas pada tabung itu bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya berbentuk lingkaran. Maka luas alasnya itu adalah menggunakan rumus luas lingkaran. Nah, maka luas lingkaran dikali tinggi ya, luas lingkaran dikali tinggi. Nah, di mana luas lingkaran itu adalah rumusnya pi ya, tanda ini ya, simbol ini pi R pangkat 2. Itu rumus luas lingkaran. Nah, karena yang dicari ada volume tabung, maka rumusnya menjadi volume sama dengan pi R pangkat 2 dikali tinggi atau T. Nah, tinggi tabung ya. T ini adalah tinggi tabung. Nah, coba kita lihat. V itu adalah volume tabung. Kemudian Pi ini adalah pernah Pak Guru singgung juga waktu beberapa pertemuan yang lalu, bahwa Pi itu adalah nilai perbandingan kelilin dan diameter, di mana nilainya adalah 22/7 atau 3,14 ya. Nah, yang itu yang sering kita gunakan untuk mencari volume tabung, 22/7 atau 3,14. Nanti penggunaan 22/7 dengan 3,14 itu biasanya tergantung dari angka yang nanti kita mau bagikan berapa ya. Kalau bisa dibagi 7 ya kita menggunakan 22/7. Kalau tidak bisa mungkin kita bisa menggunakan 3,14. Oke. R ini adalah jari-jari tabung atau jari-jari alas tabung ya. Maaf, jari-jari alas tabung, di mana alasnya adalah bentuknya lingkaran.
Oke, jari-jari itu garis yang menghubungkan antara titik sudut. Jadi garis dari titik sudut sampai ke sisi lingkaran. Ini namanya jari-jari. Ya, jadi jari-jari. Nah, ada juga yang disebut dengan diameter. Nah, kalau diameter itu 2 kalinya jari-jari, ya. Jadi kalau diameter itu 2 kalinya jari-jari. Nah, kalau jari-jari itu dari titik pusat ke sisi lingkaran, maka kalau diameter itu dari sisi yang ini, kita ambil dari sisi ini sampai sisi ini. Itu namanya diameter. Ya, kalau jari-jarinya dari titik pusat lingkaran ke sisi lingkaran. Nah, itu kalau jari-jari. Ya, kemudian T itu adalah tinggi tabung. Ya, jadi sampai sini kita bisa lihat volumenya. Rumus volume tabung adalah Pi R pangkat 2 dikali tinggi. Ini gampang ya, kita gampang bisa bisa ingat ya. Nah, untuk lebih memahami tentang rumus volume tabung ini, menentukan volume tabung, kita coba lihat contoh berikut ini ya. Ya, Pak Guru sudah berikan contoh di sini. Hitunglah volume tabung di bawah ini. Jadi ada sebuah tabung di mana di sini ada angka 20 dan 7 cm ya. Coba kita lihat ya. Jadi kalau kita mau mengerjakan soal matematika, kita tulis dulu ya. Kita biasakan tulis diketahui apa? Apa yang kita ketahui dari gambar tersebut? Nah, kita bisa singkat saja ya, diketahui. Apa yang kita ketahui? Kita lihat bahwa oh ini 20 ini adalah tingginya ya, berarti P. Tinggi tabung sama dengan berapa tingginya? 20 cm. Oke. Kemudian 7. 7 ini apa? Kok kalau kita perhatikan garis dari titik sudut ya. Ini titik sudut. Dari titik sudut ini sampai ke sisi lingkaran. Oh, berarti ini adalah R atau jari-jari. Gampang sekali kalau kita ingat jari-jari lingkaran ya. Kita lihat saja dari titik pusat ke sisi lingkaran. Berarti itu adalah R atau jari-jari. Jadi R-nya adalah 7 cm. Nah, kemudian yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan adalah hitunglah volume tabung. Berarti yang ditanyakan itu adalah volumenya. Nah, oke, jadi V sama dengan berapa? Nah, volumenya berapa? Nah, kita tinggal masukkan rumus tadi, yaitu volume sama dengan Pi R pangkat 2 dikali tinggi. Ya. Nah, coba kita masukkan di rumusnya. Pi kita bisa menggunakan di sini kita bisa menggunakan 22/7 ya. Karena jari-jarinya 7. 7 ini bisa dibagi 7, berarti kita gunakan 22/7 ya. 22/7. Dikali R-nya berapa? 7. Nah, 7 kalau R-nya R pangkat 2 berarti 7 kali 7 ya. Supaya kalian paham, 7 kali 7. Karena R pangkat 2 ya, ingat R pangkat 2 ini ya. R pangkat 2. Berarti kalau R-nya 7 berarti 7 dikali 7. Berarti R dikali R ya. R dikali R. Karena N-nya pangkat 2. Ya, beda lagi kalau pangkat 3 ya. Karena di sini cuma pangkat 2 berarti R-nya sama dengan 7 berarti 7 dikali 7. Bisa juga kita gunakan langsung kita tulis di sini 7 pangkat 2, sama saja sebenarnya. Tapi supaya kalian lebih paham, kita tulis 7 kali 7. Kemudian dikali berapa? Dikali T, tingginya. Ya, ini.
T adalah 20. Ya, 20. Oke, sampai sini mudah-mudahan sudah paham ya. Nah, kemudian kita kerjakan. Oke, sekarang coba kita lihat 22/7 dikali 7 kali 20. Nah, di sini angka 7 ini tentunya kita bisa bagi dengan angka 7 ya. 7 dibagi 7 sama dengan berapa? 1 ya. Jadi 7 ini kita habiskan ya. Kita coret seperti ini. Tuh ya, terlalu besar tulisannya. Nah, 7 ini kita bisa coret. 7 ini ya. 7 dibagi 7 sama dengan berapa? Sisanya adalah 1 ya. Jadi 7 dibagi 7 itu sisanya 1. Hasilnya 1 ya. Oke, 1. Hasilnya adalah 1. Ya, 7 dibagi 7 hasilnya 1. Ya, berarti tinggal 22 dikali berapa? Kali 1, atau kita bisa langsung saja tulis 22 dikali 7 dikali 20 ya. Nah, kenapa kita tidak usah lagi tulis satunya ya? Karena 22 dikali 1 ya sama saja dengan 22 ya. Atau 1 kali 7 sama dengan 7 ya. Jadi satunya tidak usah kita tuliskan ya. Langsung saja seperti ini. Kemudian berapa hasilnya? Hasilnya adalah 3080 ya. Nah, karena di sini satuannya adalah sentimeter ya, satuannya adalah sentimeter, berarti kalau volume itu pangkat 3 atau kubik ya, sentimeter kubik. Nah, ini terkadang anak-anak sekalian biasanya lupa menuliskan satuannya ya. Dari materi-materi yang sebelumnya mengenai volume, kalian biasanya lupa menuliskan satuannya. Nah, satuannya pun kadang kalian lupa juga pangkat tiganya atau kubiknya. Ya, jadi itu penting juga ya, supaya kita tahu bahwa yang kita cari adalah volume. Nah, jadi seperti ini ya cara untuk menentukan volume tabung. Ya, Pak Guru ulangi ya, supaya kalian lebih jelas lagi. Jadi di sini kita ketahui bahwa tingginya itu ya, diketahui bahwa tinggi tabung ini adalah 20 cm. Kemudian R-nya atau jari-jarinya adalah 7 cm. Ya. Nah, ditanyakan berapa volumenya? Jadi volumenya sama dengan kita masukkan rumus ya, volume sama dengan pi R pangkat 2 dikali T atau tinggi. Nah, kita masukkan, kita menggunakan 22/7 dikali 7 dikali 7 kali 20. Kenapa 7 dikali 7 di sini? Karena R pangkat 2 ya. R pangkat 2 itu sama juga R dikali R. Ya, jadi 7 dikali 7 karena pangkat 2 ya. Nah, kemudian karena di sini ada angka 7 itu bisa dibagi dengan 7, maka kita habiskan. Kita habiskan, sisanya 1. Kenapa 1? 1 karena 7 dibagi 7 sama dengan 1 ya. Oke. Kemudian kita masukkan kembali 22 kali 7 kali 20. Kenapa kita tidak tulis 1? Karena sama saja ini 22 kali 1 ya, berarti 22. Atau 1 dikali 7 itu 7. Jadi kita tidak usah tuliskan satunya. Kita lanjutkan saja. Jadi 22 dikali 7 dikali 20 sama dengan 3080 cm kubik. Nah, ini jangan lupa ya satuannya. Karena di sini satuannya cm, maka kita menggunakan satuan cm kubik di sini ya. Jadi bisa dipahami ya.
mengenai volume tabung, ya. Baik, supaya kalian paham lagi, jadi silahkan mengerjakan tugas berikut ini, ya. Ya, jadi tugas untuk hari ini silahkan kerjakan ada 2 nomor, ya. Ada 2 nomor di sini nomor 1 kalian bisa lihat, ya. Kemudian nomor 2 ada juga di sini, kalian bisa lihat soalnya. Nah, nanti kalian cari volume tabung dari, gambar berikut ini, tabung berikut ini, ya. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan silahkan dikirimkan ke Pak Guru. Jangan lupa silahkan juga dikirimkan sambil dipegang bukunya, buku, tugas matematikanya, bisa difoto ya sambil memegang bukunya. Nanti silahkan dikirimkan. Ya, untuk di mana dikerjakan, karena buku tugas matematikanya sepertinya ada di sekolah, jadi silahkan dikerjakan saja di buku catatannya ya, buku catatan matematika. Baik, anak sekalian, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana cara menentukan volume tabung, ya. Saya kira cukup dan Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.